Radikalisme yang berujung terorisme seakan tak ada habisnya, khususnya di kota Bandung. Masih segar dalam ingatan beberapa kasus terorisme yang terjadi di kota Bandung, salah satunya adalah bom Cibiru. Tim Milenial Muslim Bersatu berkesempatan untuk mewawancarai salah satu ex-teroris di kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Wibowo. Saya boleh disebut sebagai mantan pelaku terorisme, kasus terorisme. Saya terpapar ketika masih remaja dan berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain karena pergaulan. Kebetulan teman saya anggota kelompok tersebut dan mengajak secara dengan dialog, dengan memberi buku. Cara merekrut kelompok ini memang berubah-ubah. Dia sesuai dengan media, perkembangan media. Zaman dulu kan belum ada media sosial, belum ada internet. Zaman saya masih muda ya, itu masih istilahnya dengan lingual, dengan dialog yang ngajak dengan secara diam-diam karena memang zamannya zaman Orde Baru agak keras juga. Jadi kita bergerak di bawah tanah. Kalau sekarang perkembangannya kan sudah lebih maju sehingga sudah memanfaatkan media dunia maya selain dia dunia nyata. Dunia maya seperti media sosial ya kan. Kemudian untuk dunia nyata tetap ada pengajian-pengajian memanfaatkan media seperti kampus-kampus. Secara pemahaman dia selain mudah sekali mengkafirkan, ya, menganggap bahwa kelompoknya adalah yang dijanjikan di akhir zaman. Kelompoknya itu yang di dalil-dalil nubuah istilahnya dulu kita itu yang memberitakan akhir zaman. Situ disebutkan ya cocokologi lah, cocokologi, jadi seolah-olah apa yang disampaikan di dalil itu tentang ya. Sekarang saya alhamdulillah saya menyesali pemahaman saya dan juga sikap-sikap saya maupun kegiatan-kegiatan kami ya di masa lalu, yang itu saya dapatkan bukan keluar dari penjara, justru saat saya di penjara ya. Saat saya di penjara di Cipinang, disitulah saya mulai berubah karena saya mulai berpikir tentang pemahaman saya. Sangat mudah kami itu waktu itu mengkafirkan bahkan teman sendiri ya. Misalkan di penjara itu ada disebut dengan pembebasan bersyarat dengan cara menandatangani kesetiaan terhadap NKRI itu supaya bisa mendapatkan pembebasan yang lebih cepat. Nah itu muncul misalkan fatwa dari Ustadz Abu Bakar Basir dan juga Ustadz Aman Abdurrahman bahwa barang siapa mengambil pembebasan bersyarat itu murtad. Dampak dari sikap-sikap radikalisme ini adalah halalnya darah-darah yang sebenarnya tidak boleh dihalalkan. Sedangkan di Quran disebutkan bahwa janganlah kamu membunuh nyawa kecuali dengan hak. Nah, ini umum bagi siapa saja, baik non muslim maupun muslim ya, tidak berhak untuk membunuh. Biarlah misalkan kasus yang ada konflik di sana, jangan dibawa-bawa ke sini gitu. Karena di sana jadi konflik kan kita tidak adil di sana. Diperlakukan dizolimi misalkan di Rohingya atau di Palestina misalkan. Tapi tidak bisa itu ditarik ke sini gitu. Karena kita akan menyebabkan ketidakadilan baru. Jadi menurut saya
yang tren sekarang ini memang segala umur, ya bukan hanya pemuda, tapi mayoritas saya lihat pemuda dan pemudi. Karena apa? Karena pemuda dan pemudi mahasiswa dan pelajar ini mereka sangat ingin mencari jati diri, ya. Umur di mana mereka sangat ingin tapi beda. Kemudian juga berani untuk merambah ke mana-mana, ya. Kebetulan kalau masuk kelompok yang benar, kalau di media sosial ataupun di kehidupan nyata masuknya kelompok radikal, ya terus. Merupakan bagian-bagian dari soft approach, pendekatan lunak. Nah justru porsi itu harus lebih banyak. Ya. Pengalaman saya dulu ketika saya bertobat, saya bukan tobat karena dikeraskan. Ketika saya divonis malah saya lempar kursi, ya kan, malah takbir gitu. Tapi memang pendekatan kemanusiaan, pendekatan dialog dan pengetahuan yang lebih besar atau wawasan yang lebih luas itu menyebabkan saya bisa berangsur-angsur keluar dari kelompok saya. Yang pertama, kita jangan mudah fanatik terhadap pemahaman yang kita temukan gitu ya. Apalagi pemahaman itu mudah sekali mensesatkan atau mengkafirkan orang lain. Harus ada pembanding. Kita harus sikap adil lah gitu ya. Tidak menganggap juga bahwa kasus-kasus radikalisme adalah rekayasa. Ya. Itu banyak juga hoax-hoax seperti itu, bahwa misalkan kelompok-kelompok radikal dibuat oleh Amerika atau dibuat oleh pemerintah, ya gitu kan. Jadi jangan mudah percaya seperti itu, meremehkan nantinya kan. Hal serupa juga disampaikan Dr. Wawan Gunawan, pengurus wilayah NU Jawa Barat yang juga sebagai pengajar di Lapas Khusus Terorisme di Kota Bandung. Seperti dalam pemaparannya berikut ini. Ya, radikalisme itu kalau saya memahaminya begini, itu berawal dari cara pandang keagamaan yang tekstualis. Dia merasa dirinya yang paling benar, kemudian dia merasa dirinya yang paling berhak masuk surga, dan dia mengeksklusi orang lain. Nah, makanya sering disebut mereka itu kelompok eksklusif. Itu karena artinya dia mengeksklusi orang lain, mengeluarkan orang lain dari kelompoknya. Pertama, radikalisme itu dia adalah kelompok yang mengkritik sebuah tatanan sosial. Jadi dia mengkritik, misalnya tatanan sosial kita togut, kemudian tatanan sosial kita tidak agamis, lepas dari nilai moral, korupsi, itu dikritik tatanan sosialnya. Nah, yang kedua, dia punya alternatif gagasan terhadap tatanan sosial yang dia kritik. Jadi saya punya alternatif gagasan. Ini alternatif gagasannya misalnya khilafah, alternatif gagasannya misalnya komunisme. Nah, dia punya alternatif gagasan. Fenomena global ya, karena juga ini terjadi di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia saja. Dimana yang tadi kaitannya dengan radikalisme agama yang seharusnya menginspirasi kebaikan, justru agama menjadi pengkotak-kotakan gitu. Dan bahkan ini juga kan kita lihat terjadi juga di Amerika. Trump itu kampanye juga soal agama. Tema-tema kampanye Trump juga kan tentang bagaimana memberikan batasan-batasan untuk Muslim Amerika gitu. Terus juga ya menurut saya fenomena global, jadi banyak negara-negara yang beragama tidak lagi secara sehat gitu.
termasuk juga kan konflik besar Suriah itu juga jelas basicnya agama. Jadi saya kira radikalisme itu fenomena global, bukan hanya di Indonesia. Perlu memperkuat kepemimpinannya terhadap masyarakat. Jadi di era medsos ini kan informasi bisa datang dari mana saja. Dulu orang belajar agama hanya kepada kiai. Nah sekarang orang bisa belajar agama kepada siapa saja, kepada YouTube, kepada medsos gitu. Nah jangan sampai yang tadi saya bahas itu, beragama itu kan butuh otoritas, apalagi masyarakat awam butuh rujukan. Nah ormas keagamaan yang moderat harus kembali menjadi rujukan masyarakat. Jangan sampai masyarakat merujuknya kepada sumber-sumber instan, misalnya internet. Nah itu saya kira butuh lagi menguatkan itu kepemimpinan di kalangan umatnya masing-masing. Ridwan Fauji MH selaku dosen di Institut Teknologi Bandung memberikan pandangannya yang memandang radikalisme dan terorisme harus ditangkal dengan pendidikan sejak dini di lingkungan keluarga. Sifat dari menyebarnya paham radikalisme ini, atau sifat dari cara untuk menyebarluaskannya paham radikalisme ini adalah sifatnya yang tertutup. Mengapa tertutup? Jelas, yang pertama karena si radikalisme ini diperangi oleh semua negara. Akhirnya untuk menyebarkan paham-pahamnya dia melakukan dengan secara tertutup atau secara gerakan bawah tanah. Sehingga pertanyaan yang pertama tadi saya jawab bahwa karena sifatnya yang tertutup itulah yang menyebabkan paham-paham radikalisme itu nyata, yang secara kasat mata kita tidak menyadari bisa saja atau mungkin saja ada kolega-kolega kita, murid-murid kita, semua yang kita kenal itu sudah terpapar oleh paham-paham radikalisme. Itu pula yang dilakukan oleh para penyebar radikalisme ini, yang kita tahu nanti ada riset bahwa salah satu faktor penyebab besarnya angka radikalisme itu ternyata ada di kalangan pendidikan. Anda bisa baca penelitiannya Ken di NII Krisis ya. Ken itu sebagai orang yang pernah bergelut di bidang radikalisme, lalu dia bertobat, kembali kepada Pancasila, kembali kepada NKRI, lalu dia membuat sebuah kajian, sebuah penelitian, sebuah grup tentang NII Krisis. Ini juga bahas tentang sifat-sifat daripada radikalisme itu sendiri. Radikalisme itu sangat nyata ya. Karena apa? Karena kita bisa tahu radikalisme itu apa jika ada penelitiannya. Ternyata banyak penelitian baik yang dilakukan oleh NGO atau yang dilakukan oleh kampus tentang potensi paparan radikalisme itu sendiri. Saya kasih contoh. Penelitian dari Wahid Institute itu 0,6% seluruh populasi warga Indonesia atau sekitar 600.000 penduduk Indonesia itu menyetujui tindakan-tindakan radikalisme. Yang kedua, survei yang dilakukan oleh BNPT ya. BNPT itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Itu penelitian dari tahun 2016 sampai 2019. Walaupun trennya sekarang menurun, tapi angkanya masih sangat besar. Per 2019 ini penelitiannya BNPT masih banyak, dari 15.000 sampling se-Indonesia, masih banyak sekitar 38%-nya bahwa sebagian masyarakat Indonesia 38% itu menyetujui aksi-aksi tindakan teroris. Menurut saya sangat, jadi pendidikan pertama yang bisa mencegah sangat efektif itu adalah keluarga. Mengapa? Ada penelitian internasional yang meneliti tentang bagaimana radikalisme Indonesia dari kurun waktu dari tahun 2000 sampai 2005. Itu ada satu jurnal internasional
yang meneliti mengenai ternyata faktor yang paling mendorong dalam lahirnya radikalisme di Indonesia itu adalah faktor keluarga. Dari beberapa riset para teroris yang dinilai, yang diteliti oleh si peneliti ini, ternyata faktor dukungan keluarga agar fahamnya itu sama dengan faham keluarga besarnya itu menentukan sekali, termasuk para terorisme ini mendapat dukungan penuh daripada keluarga. Bahaya ya. Bayangkan, satu orang yang terpapar radikalisme bisa melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Contoh, melakukan bom bunuh diri. Satu bom itu bisa melenyapkan banyak orang. Itu baru satu orang. Bahkan Anda bisa lihat YouTube-nya Ali Imran. Ali Imran punya kemampuan untuk mendogma banyak orang hanya dengan waktu 1,5 jam sampai 2 jam saja. Bayangkan. Ketika ini kemampuan seperti ini dimiliki oleh aktor-aktor penyebar radikalisme itu sendiri. Bahwa radikalisme ini pencegahannya, upayanya, treatmentnya bukan hanya tugas pemerintah. Jika pemerintah bekerja sendiri, saya yakin tidak akan mampu. Karena tetap mesti melibatkan masyarakat, mesti melibatkan tokoh, mesti melibatkan lembaga-lembaga lain yang semuanya bersinergi untuk mencegah radikalisme itu sendiri. Seperti itu. Salah satunya adalah upaya masyarakat misalkan. Masyarakat memiliki awareness, masyarakat memiliki empati jika ada tetangganya yang antisosial misalkan. Jika ada tetangganya yang melakukan upaya-upaya tindakan-tindakan yang mencurigakan. Laporan-laporan inilah, karena saya yakin BNPT, Densus 88, kepolisian punya keterbatasan. Tapi jika informasi ini lahir daripada masyarakat, ini akan lebih cepat tertangani. Seperti itu. Tidak. Banyak faktor, banyak elemen yang mesti dilakukan. Faktor ekonomi salah satunya. Saya sebagai akademisi hanya akan membawa atau mengulas pada faktor pendidikan. Faktor pendidikan seperti apa? Faktor pendidikan dari mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Bahwa misalkan pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan jangan hanya diajarkan lewat doktrin-doktrin saja, jangan hanya diajarkan lewat dogma-dogma saja, jangan hanya diajarkan pada level yang sifatnya menghafal. Karena itu justru akan menambah potensi-potensi bibit radikalisme itu sendiri seperti apa. Buatlah upaya-upaya pendidikan, buatlah skema pembelajaran yang merangsang mereka untuk berpikir kritis. Karena biasanya radikalisme itu terjadi karena tidak adanya sifat kritis di dalam pemikiran si calon-calon radikalisme itu. Oh ya, secara ide ya efektif. Yang penting kan bukan hanya itunya gitu. Yang paling penting adalah bagaimana upaya yang komprehensif, yang sistematis dalam menangkal radikalisme itu, atau menurut saya tindakan nyatanya yang lebih penting. Kalau si Pancasila sendiri sudah tidak ada masalah dengan radikalisme. Kita sudah kaya bahwa radikalisme itu bertentangan dengan Pancasila. Iya, tapi bagaimana membawa atau membumikan nilai-nilai Pancasila ini ke masyarakat sehingga masyarakat itu mendasarkan cara bertindaknya, cara berpikirnya pada Pancasila. Bukan hanya jargon saja yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana si Pancasila itu diresapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di mana si Pancasila ini diyakini oleh masyarakat Indonesia bahwa inilah loh ajaran Pancasila. Jika ada paham-paham lain yang bertentangan, sehingga kita harus bisa punya nalar juga bagaimana ide-ide ini. Jangan hanya diterima bulat-bulat saja seperti itu. Media massa lagi-lagi menjadi kunci bagaimana paham radikalisme itu dapat tersebar luas atau bahkan teredam. Agar berimbang, tim milenial Muslim Bersatu juga menghadirkan representasi dari pihak media. Berbicara tentang jurnalistik dan paham radikalisme,
Bagi saya, media massa saat ini sangat efektif dalam menyebarkan isu-isu radikalisme. Karena secara tidak langsung, ini menjangkau pengguna tanpa perantara. Nah, pergerakan paham radikalisme kini dinilai makin mudah menjalar dengan beragam metode, termasuk penggunaan media massa dan media sosial. Nah, hal ini juga disebabkan karena adanya pergeseran fungsi media massa atau media sosial yang sangatlah banyak berubah. Indonesia mempunyai sekat alamiah karena perbedaan agama dan suku. Nah, bangsa Indonesia mudah sekali terprovokasi oleh hoax, dan itu sangat banyak contohnya. Tahun-tahun lalu bagaimana gerakan-gerakan hoax ini mampu memprovokasi dan menggiring opini masyarakat sehingga masyarakat mengekspresikan hasil-hasil dari penangkapannya terhadap hoax itu tersebut. Nah, polarisasi internet tidak membuat masyarakat cerdas, tetapi malah membuat rakyat terjebak dalam pusaran kebohongan. Kebanyakan mereka lebih percaya apa yang diberitakan orang dalam kelompoknya. Dampaknya adalah hoax digunakan untuk propaganda negatif, provokasi, dan agitasi. Saya ambil contoh kasus penusukan Wiranto pada bulan Oktober tahun lalu yang disangkut pautkan dengan salah satu gerakan, katanya gerakan radikalisme di Indonesia. Kita bisa lihat ciri-ciri radikalisme di media massa adalah berita yang cenderung provokatif serta memunculkan isu-isu sara dan sehingga menimbulkan konflik di masyarakat dan bisa memecah belah persatuan. Karena salah satu tujuan mereka adalah membelah persatuan dan itu sangat akan berdampak terhadap stabilitas nasional. Nah, yang saya tadi katakan, seorang pejabat negara yang menjadi sasaran gerakan radikalisme ini menjadi otomatis menjadi salah satu sebuah kekhawatiran dan ketakutan di masyarakat. Nah, hari ini informasi di sosial media sudah tidak dapat terbendung lagi. Arusnya akan sangat cepat sekali dan itu akan menjadi konsumsi banyak orang setiap hari. Maka tugas jurnalis dan pemuda saat ini adalah mampu cermat dalam memilih informasi serta memberikan informasi yang positif, berita yang kredibel, berita yang sumber jelas. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Robi Sandria. Saya mengajak kawan-kawan semua untuk tetap waspadai adanya paham radikalisme dan juga mendukung berbagai kebijakan dari pemerintah untuk istilahnya mewaspadai segala bentuk kebijakan radikalisme dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang memiliki pemikiran radikal. Saya Tia mengajak untuk semua teman-teman untuk waspada terhadap radikalisme dan patuh terhadap semua kebijakan dari pemerintah dan jangan mudah untuk terprovokasi. Assalamualaikum, nama saya Indah Kinso. Saya mau mengajak masyarakat untuk waspada radikalisme, ikuti kebijakan pemerintah dan tidak mudah terprovokasi. Terima kasih.